Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di CLC Channel. Kali ini kita ada tamu jauh-jauh dari Yogyakarta. Beliau adalah Mas Muhammad Riyadi Prastyo, SPSI, praktisi psikolog dan praktisi psikologi dan pendidikan dari Rumah Salam Salim. Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam. Riyadi. Oke. Sebelumnya terima kasih Kerso Rawuh di BKBM Taman Dewanta telah memberikan banyak motivasi ke warga belajar kami. Sekali lagi terima kasih. Mas Riyadi, ini kami sangat tertarik dengan Rumah Salam Salim ini. Nggih, Apa itu? Biar warga belajar nggih, ngerti itu. nggih. Rumah Salam Salim itu apa ya, semacam rumah belajar. Itu isinya adalah ada semacam pendidikan untuk KP, TK, untuk sekolah dasar, untuk ada yang sudah sekolah menengah, eh, lalu ada majelis untuk orang tua, semacam parenting, ada untuk majelis zikirnya. Sementara ini insya Allah mohon doanya para teman-teman, para saudara semuanya untuk nanti beberapa saat lagi kita adakan sekolah parenting. Ya. Oh iya, juga ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Tentunya untuk yang SD sama SMP tadi kita kerjasama, formal legalitasnya dengan PKBM Taman Dewanta punya kita. Gini. Tapi gini, Alhamdulillah. inspirasinya itu apa ini? Panjenengan tuh seorang pionir, praktisi psikologi dan pendidikan, terus membuat ini komunitas seperti itu, asbabul wurudnya itu apa? Ya, agak panjang ya Mas ya, Dipersingkat, karena nggak apa-apa. agak panjang karena bermula dari dulu SD itu SD SD itu kelas sekitar 5-6 saya dekat sama seorang guru agama namanya Pak Khotimuddin, semoga Allah merahmati beliau. Itu menginspirasi banget untuk saya jadi guru. Hmm. Sementara ayah saya adalah seorang penggiat di kampung, ya, kepala dusun 35 tahun. Sehingga setiap hari dari saya kecil sampai ayah saya pensiun itu saya melihat berbagai macam kegiatan, termasuk bukain pintu tamu, entah Hmm. pagi, siang, sore, malam, bahkan jam 1, jam 2. Karena dulu itu kan kalau kadus nggak hanya ngurus surat ya, tapi ngurus kasus Domestik. keluarga, Nggih. ngurus orang sakit dan sebagainya. Nah, itu dia. Dari situ mungkin menjadi sebuah mix ya, menjadi satu cita-cita harus saya nantinya harus seperti itu. Kalau kalau menjadi seperti bapak saya tidak mampu, kalau menjadi bapak guru yang tadi saya sebutkan itu kayaknya juga nggak mampu karena backgroundnya eh, bukan pesantren yang formal begitu ya. Akhirnya saya coba-coba ngajar ke yang formal, sekitar ada beberapa lembaga, tidak saya sebutkan ya, 3-4 lah. Terus akhirnya saya juga tidak bisa, akhirnya mengundurkan diri dan membuat sendiri dengan alhamdulillah mandiri bersama istri. Berdua gitu ya. Keluarga ya, ya bisa dinikmati lah, bisa dinikmati. Gitu Berbekal ya. itu semua. Ya. Jadi bukan cuma ya, itu dari proses panjenengan berlatar belakang yang ketokohan seperti itu dan mengajar yang sepertinya kurang klik gitu dengan berbagai tempat, Betul, sistem. belum dengan cocok dengan sistemnya, kemudian terus membuat semacam komunitas sendiri.
Kalau nama Salam Salim ini siapa yang ngasih namanya? Oke. Sebenarnya nama ini agak baru ya, karena dulu di 12 tahun yang lalu kita pakai nama Nice Mataram, Mas. Nice Mataram. Nice Mataram. Nice bahasa Inggris itu. Iya, Nice, Nice bahasa Inggris. Mataram kita pengennya dulu ya maju ya, tetap nguri-uri Nguri-uri, ya. kebudayaan Jawa gitu. Tapi ternyata kok banyak orang yang salah sangka telepon ke kita, dikiranya sebuah cabang dari lembaga luar negeri. Oh gitu ya. Ya, terus kita ganti nama, saat itu Sanggar Sahabat Sejati. Ya, Sanggar Sahabat Sejati. Terus di situ ada bimbel, ada macam-macam. Namanya agak beda-beda, sehingga perlu peleburan, suatu hari perlu peleburan untuk penataan saja, penataan manajemen, sehingga kita seragamkan menjadi Salam Salim. Salam Salim, kita pakai Salam Salim sekitar baru 2 tahun apa ya, apa 3 tahun dari 12 tahun perjalanan ini. Salam itu kan kalau bahasa Jawanya ya selamat. Ayah saya itu namanya Slamet Riyadi. Oh, Salam Salim, sehingga ya seperti itu. Bahkan sebenarnya nama pena saya itu Salim Abdullah. Sering nulis-nulis gitu. Ya kadang kalau nulis untuk anak-anak, nulis untuk anak-anak, atau nulis keluar. Tapi kalau medsos FB, Twitter saya memang tidak, dan cenderung sengaja menghindari. Ya, tidak punya jenengan, tidak punya akun Facebook. Tidak punya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya, ya bukan saya. Gitu ya. Medsos hanya WA sudah. Ya. Lebih slim, anteng. Salam dan Salim. Iya. Ya Allah. Dan memang ada tokoh kartun di kita yang sedang kita usahakan, namanya Salam dan Salim. Oh, sedang buat kartun juga? Iya, tapi ya baru karikatur. Tapi insya Allah mohon doanya untuk bisa jadi kartun. Gambaran kayak gini biasa? Ya. Atau sudah pakai alat elektronik kayak komputernya? Belum. Kalau karakternya mengarahnya sudah dicoba, tapi untuk operatornya yang untuk bergerak komik masih mencari. Kemarin sempat ada, tapi beliau sibuk di hal lain, ya sudah. Gitu ya. Lebih kita utamakan nanti yang akan bikin adalah anak-anak didik kita sendiri saja, biar beliau yang meneruskan perjuangan. Gitu ya. Luar biasa, ternyata di balik nama Salam Salim ini banyak misi luar biasa ya, Mas. Insya Allah. Tadi kok nama saya lupa, nama penanya panjenengan siapa tadi, Mas? Salim Abdullah. Okay. Oh, jadi Salam itu dari ayah dan Salim itu nama pena jenengan, jadilah rumah Salam Salim. Alhamdulillah. Dan bagi saya itu keanugerahan, karena bertemu dan berpisahnya seseorang itu memang seperti sudah diatur oleh Allah. Dan saya bertemu dengan beliau juga, bagi saya kok saya ketemu dengan sisi lain saya yang harus terpenuhi, dan hari ini terbukti bahwa kegiatan yang saya bayangkan 4-5 tahun yang lalu ini justru terrealisasi oleh Mas Riyadi ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Jadi kami memang nggak tahu ya, background saya sangat jauh dari seperti itu, tapi keinginan hati ingin bahwa warga belajar yang ada di Taman Dewanta ini harus diketemukan secara hati, dikumpulkan komunitas secara nurani, sehingga tidak hanya sekedar di atas kertas untuk legalitas formalitas sekolah yang harus lulus dan lain-lain, itu harus dilalui. Dan inilah tahap berikutnya, kita akan menciptakan sebuah komunitas yang betul-betul ada manfaatnya. Selanjutnya ini Pak Mas Riyadi, ini kami mau nanya ini dari yang banyak sekali menjadi pertanyaan dari warga belajar beberapa 2 hari panjenengan di sini, kan kesulitan
bagaimana mengontrol, mengendalikan, atau bahkan bagaimana tidak terjajah dengan apa namanya HP, gadget. Nih, mohon diulas cukup ya, cukup detail, mendalam. Siapa tahu bisa nanti menginspirasi para warga belajar untuk ya bisa mengambil sisi hikmahnya ini. Silakan. Kadang kan kalau orang itu bilang, ada yang bilang kecanduan HP, ada yang bilang apa namanya nggak bisa lepas dari HP, ada yang bilang pusing kalau nggak pegang HP, gabut begitu ya kalau remaja. Ya semuanya ya satu arah lah dalam hal kecanduan. Kenapa saya bilang kecanduan? Karena di situ ada apa namanya kesalahan. Jadi diri itu salah untuk menikmati, yang bukan kenikmatan dikira diri kita itu kenikmatan. Nah itu kecanduan mas. Buat saya, definisi saya sekali lagi, kecanduan adalah salah menikmati sesuatu. Salah menikmati sesuatu. Sehingga begitu terus, salah terus, sehingga ada yang namanya semacam ketergantungan, atau kalau enggak itu enggak enak. Nah kalau enggak itu enggak enak, itu bagi saya ada kecanduan. Adapun keterjajahan tadi ya karena kita dikuasai, ya memang sangat bisa dikatakan terjajah. Nah, itu dulu kecanduan dulu. Jadi kecanduan bisa jadi tidak hanya HP, tetapi bisa kecanduan rokok bisa, gitu kopi ya. Walaupun kopi itu juga dibutuhkan bagi orang-orang tertentu, bahkan rokok juga ada yang herbal bagi orang tertentu dan cocok. Cuma ketika hal itu tidak cocok buat dirinya, tetapi dia menganggap itu nikmat dan terus, namanya kecanduan. Nah, gitu. Karena kan kita nggak bisa juga kita bilang kecanduan nasi gitu ya. Tiap hari kita makan nasi gitu kan. Karena butuh kan gitu. Nah, bagaimana peristiwanya sekali lagi ya, mulai dari perkenalan. Anak-anak kita memorinya itu kurang diisi dengan hal-hal misalnya alam, misalnya menikmati persaudaraan, menikmati komunikasi, menikmati diskusi, menikmati observasi, menikmati peran, menikmati outbound, menikmati white game dan sebagainya. Itu semua kurang bagi anak-anak kita, kurang dikenalkan, kurang diamalkan, sehingga ada satu jenis sesuatu dikenalkan kepada anak kita, misalnya itu adalah HP. Evaluasi pertama adalah anak-anak kita ini sudah kita kenalkan belum dengan berbagai macam pengalaman yang itu tadi. Yang pertama, yang kedua, ketika sudah mulai kenal HP, mulai kenal gadget, mulai kenal game, nah apakah kita terus menggunakan itu sebagai solusi ketika anak kita rewel, atau solusi ketika kita mengerjakan sesuatu terus anak kita agar diam? Nah ketika kita melakukan itu, maka ya tambah lagi anak kita lebih menikmati lagi. Nah, evaluasi yang kedua itu. Evaluasi yang ketiga adalah ketika anak kita minta HP, apakah kita langsung serta-merta ngasih? Kalaupun dikasih, apakah ada pembatasan jadwal begitu ya, sesuai kebutuhannya? Ya, itu evaluasi yang ketiga. Evaluasi yang keempat adalah apakah kita selalu menggunakan HP untuk bersama anak kita, untuk berkomunikasi? Misalnya ini. Misalnya HP digunakan sebagai komunikasi satu-satunya. Anak kita di belakang rumah, kita di depan rumah. Kita telepon anak kita. Belum berusaha mencari di sekeliling rumah. Nah, itu sudah lebih lagi menajamkan, memberatkan untuk anak-anak kita bahwa oh HP ini memang luar biasa fungsinya selain game. Maka saya harus nyanding HP ini, harus dekat sama HP ini.
Terus lagi misalnya HP dijadikan sebagai hadiah. Kalau bisa ini nanti boleh deh ngegame. Atau kalau nanti habis ngaji ngegame. Atau dibalik, ayo ngegame dulu boleh, tapi habis itu ngaji ya. Nah ini kan di sebagai Transaksi itu ya ya. transaksi tawar ya, sebagai bahan dagang. Nah ini kan pertanyaan kasarnya, ya siapa yang beliin, siapa yang ngebolehin, siapa yang ngasih jadwal gitu. Walaupun memang ada game yang istilahnya berguna, cuma tetap harus proporsional. Nah, itu dia penyumbang bagaimana anak-anak kita menikmati HP secara berlebihan, game atau gadget atau apa secara berlebihan. Kemudian ketika sudah menjadi kecanduan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah jadwalnya diperenggang, diperjarang. Tapi mohon tidak salah jadwalnya begini. Misalnya 2 kali seminggu setiap hari Kamis dan Minggu. Di hari Kamis anak bebas main HP, di hari Minggu anak bebas main HP. Itu salah. Walaupun sudah 3 hari sekali. Nah, tetapi harusnya jadwalnya seperti ini. 1 hari sekali anak pegang HP, tapi waktunya 40 menit atau 30 menit. Sesuaikan dengan usia, mata, bagaimana kesiapannya dan sebagainya. Gitu. Jadi anak akan belajar setiap hari untuk membatasi. Karena kalau seminggu sekali, misalnya sudah bisa seminggu sekali, tapi waktunya 4 jam hari Minggu. Free banget. Free begitu. Akhirnya nggak ada pembatasan. Yang hari dirindukan adalah hari HP. Hari HP ya. Tapi begitu 1 hari sekali, tapi misalnya 30 menit, anak-anak tetap merindukan, tapi dia sudah ada cicilan belajar untuk membatasi HP. Setiap hari dia belajar membatasi, itu lebih efektif. Karena intinya adalah pada kontrol anak untuk membatasi diri. Bagaimana proporsi anak ini bagaimana? Itu, Nah, itu pernah dipraktekkan panjenengan belum yang setiap hari itu? Sudah. Lebih efektif ya daripada Lebih efektif daripada hari HP. Kalau teknisnya bagaimana panjenengan? Misalnya santri jenengan atau putra jenengan itu dalam 1 hari taruhlah bangun dari jam 4:30 gitu. Ya. Gimana biar kami melihat apa? Kalau untuk keluarga biasa ini Mas, untuk keluarga biasa ya yang di rumahan biasa, mungkin waktu senggang ya sekitar pada Isya ya. Pada Isya misalnya jam 7:30 sampai jam 8:15. Nah, itu misalnya jam HP lah misalnya ya. Karena kemungkinan pagi, siang, sore semua berkegiatan. Jam 7:30 sampai 8:15, habis itu langsung itu jam HP, habis itu langsung anak kita bawa ke obrolan keluarga. Nah itu misalnya 40 menit misalnya seperti itu 1 hari sekali. Nanti kalau sudah bisa 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau sudah bisa lah monggo, Anda mau anak ini butuh HP berapa, kan bisa diukur nggih. Bisa diukur. Kalau anak-anak saya ini langsung ke anak-anak saya itu karena di komunitas belajar homeschooling itu seminggu 2 kali. Kamis sama Minggu itu. Ya seminggu 2 kali 1 jaman. 1 jam. Sehari hanya 1 jam. Ya. Jadi 1 minggu hanya 2 jam gitu ya. 2 jam. Ya. Tapi 2 sesi. 2 sesi itu untuk anak umur belasan yang kira-kira matanya ya sudah agak siap lah. Itu pun tidak melulu game ya. Tetapi anak-anak punya proyek, dia mau cari referensi apa dipersilakan. Ya, justru tapi nanti kalau justru sudah bertambah usia, memang anak-anak kita butuh proporsi teknologi yang lebih. Nah, misalnya sekarang ini, khusus sekarang ini, anak-anak saya 2 hari sekali HP-nya. Senin, Rabu, Jumat, Minggu khusus untuk telepon ke keluarga atau untuk bersilaturahmi. Nah, Senin, Rabu, Jumat ini juga 1 jam untuk membantu belajar. Betul, untuk membantu belajar tapi secara mandiri.
Nah, tetap kontrol kita lakukan dengan cloning. Apa saja tadi yang dibuka seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tapi sekali lagi untuk yang kecanduan, yang pertama teknisnya adalah renggangkan waktu, tetapi sekali lagi bukan yang renggang terus ada sekali lama, tetapi renggang ada tapi sedikit waktu, di situ akan sudah Anda nyicil terapi. Nah, kalau sudah bisa, maka seperti itu, maka selanjutnya adalah konten, baru konten. Polanya kan begitu dulu, konten. Kontennya adalah ya monggo, anak kita keahliannya apa, kita arahkan ke situ. Misalnya di tempat saya ini ada anak yang sedang proyek bikin stiker. Nah, maka ya jam HP-nya kita kasih aplikasi stiker, sudah target seminggu mau berapa stiker, anak sendiri yang bikin, targetnya anak sendiri yang mau bikin apa, mungkin hanya kita bantu tema saja. Ya insya Allah sih seperti itu. Yang jelas tidak mungkin kita nggak pakai teknologi, tapi juga jangan sampai terjajah teknologi, dan kecanduan HP itu bisa sembuh, khusus yang sudah umur 17-18 itu mungkin bisa pakai cara yang agak militan. Saya pernah melakukan, jadi 1 minggu langsung full libur HP, 3 hari nangis. Dan nangisnya lucu, minta IG itu, minta gitu ya. Iya, minta IG. Iya, saya minta HP, mau itu sudah kebutuhan seperti makan minum ya, Mas. Mungkin sudah kecanduan. Jangan-jangan kita ini misalnya buka Facebook, nggak buka sehari aja, kayaknya juga ada yang hilang ya. Nggak tahu perkembangan teman. Itu semacam kebutuhan atau gangguan ya kalau menurut. Ya, kalau kita mau ngomong seperti itu, mending kita sekalian saja ngomong antara kebutuhan, kewajiban, keinginan, dan keahlian. Ya, ini ada 4 hal yang harus benar-benar kita titeni masing-masing dalam diri kita. Dan kalau bisa pun dalam dunia pendidikan, anak-anak kita juga kita titeni. Nah, ketika keinginan sangat dekat dengan kebutuhan. Nah, ini kita rumuskan dulu mana yang ingin, mana yang butuh. Terus nanti kewajiban itu jelas, itu literasinya jelas, sholat, makan, dan semua itu jelas. Tapi kalau kebutuhan sama keinginan ini perlu berpikir. Ya, dari situ dulu. Nah, nanti masalah yang keahlian ini sambil jalan, karena gitu perlu observasi panjang. Biar pelan-pelan merumuskan, karena kita itu bukan praktisi psikologi, sehingga takut salah jalan begitu. Asal dilarang, aja dolanan, nangis, akhirnya minjem teman gitu loh. Saya itu pernah dulu, anak saya belum terkontaminasi menurut saya ya, tapi kemudian ada saudaranya pulang dari kota terus ke sini, terus dempel-dempel terus itu loh. Karena mereka pada main gadget semua, anak saya enggak. Udah tuan rumah. Akhirnya ngikut-ngikut, kok kasihan juga ya gitu loh. Kasihan tuh nyilih temennya. Nitil pengen itu kan kayaknya gimana ya gitu. Kalau kayak gitu gimana ya, kita larang juga nggak kayaknya juga kasihan gitu ya. Satu yang harus dipahami, ini menurut saya menurut saya itu bahwa anak dengan gangguan ketergantungan atau kecanduan atau keterjajahan HP ini masalah umat, bukan lagi masalah keluarga atau masalah sekolah. Jadi rembuknya harus sama keluarga, sekolah, rumah ibadah, dan lingkungan setempat. Holistik ya. Betul, harus kompak. Bahkan kalau mungkin jam belajar saja ada anjuran dari pemerintah. Kenapa nggak ada anjuran jam dilarang HP misalnya. Atau kan kadang teman-teman juga sering ada gerakan sehari tanpa HP atau sekian jam tanpa HP. Tapi sebenarnya kayak gitu itu berapa lama bertahan ya, Mas Niyati? Maksudnya itu kan gini,
saya membayangkan itu semacam arus yang semakin deras ya. Betul. Seperti semacam apa ya, pergerakan yang kita bisa bayangkan nanti akan semakin tidak terbayangkan. Bahkan dulu 10 tahun yang lalu juga nggak bayangkan semasif ini. Kalau 5 tahun ke depan mesti lebih kencang lagi itu harus. Sementara perlawanan-perlawanan yang seperti ini, lingkungan, teman, terus hanya pengontrol-pengontrolan seperti itu kan kayaknya hanya tidak terlalu fatal saja sih, hanya sepertinya itu. Mengurangi saja. Tapi kalau kemudian merumuskan yang tidak menjauh dari pendidikan anak yang model yang lama, tetapi teknologi masih bisa mengikuti, ini kan butuh formula besar ya. Jadi dengan menghentikan tadi harus ada dari sekolah, dari rumah, dari masjid, dari instansi pemerintah dan semua stakeholdernya itu bisa merumuskan bersama karena menjadi masalah umat bukan masalah pribadi-pribadi lagi. Ya gitu ya. Ini cukup apa ya? Tidak ada solusi yang manjur gitu ya kira-kira ya. Ya, solusinya ketika ke keluarga, rumah ibadah, sekolah, lingkungan itu belum mau untuk kompak. Solusinya hanya satu, Mas. Komunitas hidup 24 jam. Gitu ya. Ini yang bisa melakukan ya pesantren. Iya. Satu pesantren atau model mungkin kalau di kami disebut homeschooling ya. Homeschooling di kami sih pondok saja, namanya pondok takdik gitu. Jadi belajarnya lebih ke adab. Include jadi satu area yang biasa dinamakan pesantren lah, pondok lah, atau apa sekarang ini apa sih, boarding school atau apalah semacam, pokoknya yang gitulah. Nah tinggal nanti pengolahan internnya saja gitu ya. Jadi memang channel ini dari obrolan kita ini mengerucut lah gitu, bahwa dengan apa ya, bertubi-tubi arus yang akan menimpa generasi kita ini kan, selain kita ngopeni komunitas sendiri-sendiri, keluarga sendiri-sendiri, sebenarnya ada kekuatan lain yang besar yang harus bekerja bersama. Seandainya tidak ada kata kunci tadi yang muncul bahwa ini harus komunitas hidup 24 jam. Dan sepertinya muncul nama pesantren, boarding school, homeschooling yang di situ terkontrol 24 jam. Kira-kira jadi di samping trik-trik tadi dari Mas Riyadi tentang bagaimana mengurangi gadget, tapi memang ada juga sebuah pilihan bahwa komunitas ini harus hidup 24 jam untuk mengontrol dan tidak membiarkan mereka bebas berselancar di dunia maya yang tanpa kita kontrol, dan itu mempengaruhi mereka di saat usia-usia penting, usia-usia pembentukan karakter. Jangan sampai kita kehilangan generasi mereka dengan diserahkan ke dunia maya. Gitu ya Pak Riyadi. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin akan kita sambung di episode berikutnya dengan materi yang banyak sekali yang lain yang sudah ngantri harus kita diskusikan dengan panjenengan. Tapi kali ini kita berbicara tentang bagaimana kita untuk mengontrol, mengolah, atau kemudian bahkan bisa tidak sampai menghentikan, tapi mengendalikan penggunaan gadget di kalangan anak-anak atau warga belajar. Terima kasih Sriyati, Sugeng Kuntur, ngantos atos. Siap. Sampai ke Jogja, suang-suang. Demikian channel ngobrol kita dengan Mas Riyadi Prasetyo, seorang praktisi pendidikan dan psikologi. Saya balik seperti tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.